selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali bersama Suyeni malam ini di acara Live and Nature yang selalu tampil di minggu pertama dan minggu ketiga setiap hari Jumat. Ya, di mana CD Channel selalu menampilkan acara dengan topik yang kekinian dan juga syarat dengan dharma. Jadi teman-teman jangan sampai lupa di subscribe, bunyiin loncengnya ya, sama like dan komen ya, buat teman-teman yang pengen tahu jawabannya, nanti juga bisa kita jawab ya. So kamu harus jangan sampai ketinggalan di acara kita setiap minggu pertama sama minggu ketiga. Nah teman-teman, nggak pakai panjang lebar lagi ya, topik hari ini seru banget ya, tentang kejiwaan versus kebatinan dengan narasumber kita yang udah biasa banget, narasumber favorit kita, merupakan juga konselor kita ya di rumah konsultasi CD, yaitu Dr. Guntara Hari, di mana beliau adalah spesialis kedokteran jiwa yang sehari-hari berpraktek di klinik psikiatri, rumah sakit Bethsaida, dan rumah sakit Rumah Indonesia Sehat. Setiap harinya beliau tuh sibuk dengan keluhan problem kesehatan jiwa, mental health kata orang sekarang trennya ya. Beliau juga berpraktek di hampir 2 dekade. Wow, keren banget sih dok, 2 dekade udah. Berbagai rumah sakit, juga lika-liku pengalaman di pahat manis kegagalan maupun kesuksesan dalam berinteraksi dengan pasien, keluarga pasien. Ya, ini jelas banget ya, waktu saya handle beliau topiknya demensia, boleh teman-teman scrolling ke belakang ya. Topik demensia dengan beliau juga itu benar-benar membuka pikiran kita ya, dan juga bergabung berbagai organisasi seperti IDI, Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Asosiasi Seksologi Indonesia, Keluarga Besar Medis Buddhis Indonesia, sebagai pembicara dan narsum di berbagai rumah sakit sampai perusahaan-perusahaan, sekolah dan banyak lagi deh ya. Nah, latar belakang beliau tuh sudah mendukung banget ya dengan topik kita malam ini. Selamat malam dok. Selamat malam, Namo Buddhaya. Dok. Senang ketemu lagi. Sehat-sehat dok. Sehat-sehat. Ya sehat dok, dokter. Ceria, riang gembira seperti ini ya dok ya. Okay. Dok, topik hari ini kita agak seru nih dok. Sebenarnya gini dok, kita bisa bahas topik ini terinspirasi ada beberapa case ya. Aduh, case-nya tuh cukup menghebohkan, viral banget ya. Nggak cuma mengejutkan, mengerikan, tapi juga menyedihkan ya dok ya. Ada kayak kejadian yang viral banget di Bekasi, ada seorang ibu dok yang menghabisi nyawa anaknya baru umur 5 tahun, yang 20 kali tusukan itu dok. Tahu ya dok ya. Terus sudah gitu katanya pemicunya ada bisikan gaib, memicu dia untuk melakukannya. Ada lagi kasus ya, penghabisan nyawa juga oleh suaminya terhadap istrinya. Istrinya tuh dimutilasi di depan tetangganya dok, sampai dagingnya tuh ditawarin ke tetangganya mau beli apa enggak. Itu jelas itu kan kejiwaannya dok ya. Tapi balik lagi dia bilang itu ada bisikan yang melakukannya. Jadi sebenarnya bisikan-bisikan itu gangguan jiwa yang didiamkan, ya kan dok? Itu pasti banget karena saya baca beritanya begitu dok ya. Ini saya ngomong berita nih ya dok ya. Atau kegagalan deteksi dini kasus-kasus gangguan kejiwaan, sehingga kadang-kadang orang kejiwaan itu malah dianggap sebagai gangguan atau yang punya kekuatan spiritual. Nah ini kita malam ini mau coba sharing untuk memberikan edukasi dok sama penonton nih ya teman-teman ya yang dengar ya. Mudah-mudahan bisa tercerahkan hari ini, kalau terutama kalau ada keluarga yang punya masalah kejiwaan ya, jangan malu ya untuk itu ya. Karena saat ini pengobatan mental health itu sudah sangat baik, makin marak dok, makin kayak orang banyak terjun ke bidang itu, kayaknya cuannya makin banyak kayaknya dok. Kok malah nggak mau ke psikiater ya dok ya. Nah ini dok, pertanyaan, ciri-ciri seorang punya gangguan kejiwaan, bagaimana kita bisa mengamati, mewaspadainya supaya nggak sampai sudah akut sampai parah begitu baru sadar oh ini kejiwaan gitu loh. Sama juga ya tadi kenapa ya orang kalau sudah urusan kejiwaan tuh kayak memalukan gitu loh, padahal itu kan sakit juga dok sebenarnya. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum jawab saya bilang dulu, saya senang sekali loh bisa ketemu lagi, bisa datang lagi diundang di channel ini.
kesempatan saya untuk bisa bicara dengan lebih dari satu orang satu saat tertentu, seperti setting di rumah sakit, di poliklinik. Karena saya percaya bahwa yang saya bicarakan ini, yang saya mau jelaskan ini, saya bagi-bagi, itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari kita supaya lebih nyaman. Kenapa? Karena ada buku, ada cerita yang mengajarkan ke saya bahwa kalau kita menemukan satu orang dengan gangguan jiwa, sebetulnya kita harusnya mengobati bukan hanya satu, tapi dia di tengah dari 5 orang sekitarnya atau 6 orang sekitarnya loh. Kalau di Indonesia itu sekitar itu angkanya, karena apa? Satu orang, nanti ada dia suami, ada dia istrinya, ada dia anaknya, ada dia orang tuanya, ada dia pembantu dan segala macam temannya. Yang mau tidak mau, diakui atau tidak, sedikit atau banyak, terpengaruh dengan kondisinya dia. Itu pasti banget. Yes. Nah, oleh karena itu, menjawab tadi pertanyaannya, nomor 1, gangguan jiwa itu kita definisikan terjadi atau telah terjadi apabila seseorang sudah mengalami suatu kondisi, bahasa kerennya distress dan disfungsi. Nah, distress itu berarti perasaan tidak nyaman, tidak enak, yang berlebihan, yang sedemikian sehingga menyebabkan dia tidak bisa berfungsi. Disfungsi tadi dalam kehidupannya sehari-hari. Distress, feeling, perasaan itu apa? Semuanya dimulai dengan T depannya. Terlalu sedih, terlalu senang, terlalu bahagia, terlalu cemas, terlalu takut, terlalu khawatir, terlalu segala macam yang terlalu. Sedemikian sehingga dia nggak bisa lagi mengendalikan kesehariannya, interaksinya dengan orang lain, mengelola perasaannya sendiri, yang membuat dia menjadi nggak bisa berfungsi sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang ibu, sebagai seorang karyawan, sebagai teman, sebagai apa. Contoh paling gampang aja, disebut gangguan jiwa. Definisi secara yang luas. Seseorang dalam kondisi karena bisnisnya terus gagal, terus dia kesel dan marah. Kesel dan marahnya sedemikian sehingga sampai dia nggak bisa lagi menjalankan bisnisnya dengan baik. Aku barusan ketipu tadi, dagang, aduh, hilang deh. Dia dagang emas misalnya, wah hilang deh sekian puluh gram, aduh aku rugi sekian puluh juta. Saking keselnya dia, tapi pakai terlalu tadi ya, saking keselnya, saking sedihnya, saking marahnya, dia sampai bilang, udah deh tutup toko lagi, aku nggak siap menghadapi orang yang datang, atau aku pulang dulu deh, kamu yang handle toko sama orang lain. Misalnya dia bilang, aku lebih baik menarik diri dan diam di rumah dulu, karena begitu suruh ngurus ini, ngurus itu, udah lupa. Nah, 10 tambah 10, 100, 20, aduh aku bingung deh. Itu ada klien baru, stres, aku nggak bisa lagi. Nah, berarti gejala distress sudah ada ya, tadi perasaan gak enak, dan disfungsi, dia tidak berfungsi lagi, sudah nggak ada. Berarti sebenarnya yang patut mencermati itu adalah orang di sekitarnya ya, Dok. Jadi kalau definisi itu, definisi yang lebar itu menyatakan bahwa orang itu sudah masuk dalam kategori gangguan jiwa. Nah, gangguan jiwa itu oleh karena itu maka bisa dilihat oleh 2 arah. Dari dalam diri dia sendiri dan orang sekitar. Dok. Secara ideal, teoritis bilang mestinya gangguan jiwa itu bisa dideteksi dan dirasakan oleh orangnya sendiri. Misalnya, aduh kok aku seminggu ini atau beberapa hari ini moodnya nggak enak ya, sedih terus. Tapi kan orang kan kesel banyak terus. Fokusnya sama penderitaan dia, nggak fokus sama gangguan itu, Dok. Itu nanti yang menjawab pertanyaan kedua. Tapi kadang-kadang orang nggak ngeh kalau dia sedih dan kesel. Yang dia tahu dia ruwet dan jadi linglung, jadi nggak bisa konsentrasi, jadi sering lupa, jadi nggak taktis lagi gitu ya. Padahal kita lihat ini orang wajahnya udah nggak ceria lagi, udah cemberut, udah apa. Dia nggak ngeh. Dia nggak sadar ya. Nggak sadar. Atau kalau dibilang, kamu kok biasanya bisa, kok ini nggak bisa. Terus kamu ini menganggap remeh saya. Sedemikian sehingga dia merasa kalau ada seseorang yang menyatakan bahwa dia lagi depresi, lagi apa, itu nggak pas untuk dia. Kamu ngejek aku ya? Kamu nggak menganggap aku? Iya, bisa begitu. Jadi merasa terhina ya, Dok ya? Merasa terhina, merasa diremehkan. Aku nggak gitu orangnya. Guntara, itu kan tadi kamu cuma rugi sekian puluh juta. Kamu rumahmu gede, tokomu besar, kamu bisnisnya gede. Udahlah, jangan begitu. Enggak, aku memang nggak ada rasa kayak gitu, merasa tersinggung dia kan. Sedemikian sehingga
kadang-kadang itu yang memicu orang untuk pelan-pelan akhirnya malu mengakui bahwa dia sedang ada masalah kejiwaan. Dia lagi kecewa, lagi kesal, lagi mana. Kamu lagi kesel ya? Enggak. Problemmu ada ya? Banyak ya? Ada. Tapi bisa handle nggak? Oh bisa. Loh, semalam nggak bisa tidur. Ah, nggak banyak nyamuk. Bukannya karena kamu pikir apa sesuatu? Bukan. Gitu dia. Ya kan? Ego, ya, gengsi, mulai ya, ya, ego dan gengsi tersinggung dan apa segala macam tersinggung. Terus apalagi kalau dalam kondisi yang agak lebih berat, dia kehidupan sehari-hari disfungsinya itu juga terganggu. Sedemikian sehingga menyatakan diri sebagai ada gangguan jiwa sudah merupakan apa namanya, memalukan, aib, kegagalan, apa namanya, kekurangan. Sehingga kalau kamu lagi cemas, lagi ada masalah, enggak, coba bilang, bebe aja aku. Ada problem kali ya, semalam nggak tidur, bukan begitu. Kamu nafsu makannya kok hilang, iya lagi diet, padahal dia lagi ada, iya. Itu terus-menerus, kadang-kadang sampai ke tahap bahkan yang bukan seharusnya, orang lain sudah melihat bahwa orang ini seharusnya sudah ditolong, dia belum ditolong. Udah pergi ke psikiater sana, tuh di rumah sakit dekat situ ada psikiater. Nah kok aja, lu kira gua gila? Nah, itu dong. Larinya akhirnya ke situ kan, menjawab pertanyaan kedua. Dianggap psikiater tuh selalu gila, padahal yes. Karena sakit. Tadi itu jadi dari cerita dari awal bagaimana sebetulnya gangguan jiwa itu disfungsi, distres dan kemudian menyebabkan disfungsi, dan disfungsinya itu salah satunya gitu dicampur dengan kultur atau budaya kita yang selalu menyangkal kalau merasa bahwa kita ini kurang pede, kurang berhasil melakukan sesuatu, kurang sukses, kurang apa itu negatif. Itu lalu membuat pengakuan akan bahwa dia sedang gangguan jiwa itu gak nyaman banget gitu loh. Enggak deh, aku gak kayak gitu. Aku kuat kok, aku tegar kok. Aku tahan banting kok, aku oke kok, aku ulet kok. Apalagi kalau misalnya dimasukin dengan dogma agama lagi kayak plus itu juga. Makanya ke wihara terus, makanya baca parita, makanya banyak-banyak meditasi. Iya juga ya, aku males lah kalau aku ngomong kayak gitu nanti aku ketahuan aku nggak pernah meditasi. Mulai kan. Nah, ceritanya mulai ke situ. Padahal kalau itu terjadi, apa yang jadi concern perhatian kita? Problemnya makin tambah. Nah, jadi dok sebenarnya itu kan yang harus diwaspadai. Tapi yang kenyataannya nih ya, kan tadi dokter bilang sebenarnya bisa dicermati dari diri sendiri. Yes, dan juga lihat pengamatan dari orang lain. Orang pengamatan terutama orang yang terdekat ya. Yes. Tapi kenyataannya kadang-kadang justru keluarga terdekat itu juga denial dok. Jadi kayak apa ya? Tidak mengakui. Orang terdekat itu punya masalah kejiwaan. Betul. Jadi kadang-kadang sehingga dikaitan dengan kekuatan spiritual bahkan kebatinan gitu ya dok ya. Jadi maksudnya begini loh dok. Sebenarnya kan seseorang itu kan harusnya ditolong tuh dari awal. Karena malu ke psikiater dianggap. Misalnya nih yang bersangkutan aja udah susah gitu loh dibawa ke psikiater. Emang gue gila gitu ya dok ya. Apalagi ini keluarga, waduh misalnya istrinya, waduh istri saya ntar dikira gila lagi dibawa ke psikiater. Betul. Nah dok, ini menurut dokter gimana nih pendapat dokter? Maksudnya itu tuh keluarga tuh harusnya sikapnya kayak gimana gitu loh. Saya menanggapi itu dengan menyatakan begini, betul teman-teman selama sekalian, faktanya hampir tiap hari saya, ngomongnya jangan gitu, ngomongnya gini aja. Saya yakin 50% lebih waktu saya yang saya habiskan sebagai psikiater yang berpraktek itu hanya ngurusin mengatasi itu namanya stigma, pikiran negatif, pendapat negatif soal kondisi gangguan kesehatan jiwa dan kejiwaan dan pengobatan. 50% waktu saya cuma mau ceramahin begini doang. Keluarganya ya dok. Keluarganya dan terutama keluarganya kalau pasiennya udah berat. Jadi saya tuh kalau pasien datang ngobatin bukan, sakit apa gini, oh ya ini obatnya, oke bawa pulang dah, selesai. Enggak itu. Enggak bisa ya dok. Enggak bisa, 50% lebih waktu saya ketemu orang itu hanya untuk menceritakan hal ini, bahwa misalnya nomor 1, gangguan jiwa itu bukan sesuatu yang perlu ditutup-tutupi. Bukan sesuatu yang memalukan, bukan aib. Bahkan baru berapa hari yang lalu, hari apa? Oh ya, kira-kira ya masih dalam minggu ini saya ketemu pasien yang bilang, dok maaf ya, saya udah lama nggak ke dokter.
Mestinya saya tahu, saya kontrol. Kenapa dilarang oleh orang tua saya? Kenapa ketahuan saya pergi ke dokter Guntara? Loh, maksudmu gimana? Kemarin kamu pergi ke aku, mereka nggak tahu. Tahu dok, tapi saya bohong. Kata saya dokter Guntara, dokter penyakit dalam. Ketahuan ternyata dokter ahli jiwa, saya nggak diamuk-amukin dok. Kenapa? Kok malah diamukin? Kurang iman. Kamu tuh kurang bersyukur. Kamu tuh kurang beribadah. Oh ya, itu balik lagi. Yes, ya, dok, ya. jadi keluarganya itu punya yang saya sebut tadi stigma ya, pandangan yang negatif tentang berobat kejiwaan. Jadi fenomena secara keseluruhan tentang gangguan kejiwaan. Itu. Padahal itu kalau dari situnya aja sudah problem, artinya dia mau mengakui bahwa dia gangguan jiwa aja tidak didukung oleh orang sekitarnya, apalagi ditambah dengan pernyataan bahwa selama ini kita tahu persis gangguan jiwa itu memalukan ya. Ya kan, dianggap orang tadi GILA itu. Padahal kata-kata itu sebenarnya bukan istilah medis loh. Artinya gini, memang kalau orang GILA, gila, artinya dia sakit apa? Gila, mobilnya keren banget, sakit. Emang mobilnya sakit? Enggak juga. Gila, dia cakep banget ya, keren. Kan pakai gila semua, gila yang gimana dong? Misalnya begitu ya. Aduh gila, ini pekerjaanku banyak. Apakah berarti dia mengeluh? Belum tentu. Kata-kata itu kan, kalau dibilang, oh ya gila karena kita lihat dia telanjang-telanjang di tengah jalan misalnya, atau ngamuk-ngamuk, atau tadi seperti Cici bilang, ada orang membunuh atau apa keluarganya atau apa. Iya betul, artinya tapi bahwa kata-kata itu dipakai terlalu lebar ya. Untuk hal-hal yang luar biasa, dalam tanda kutip luar biasa, bisa aja dipakai istilah gila. Jadi harusnya ya kita nggak terlalu harus negatif lah pikirannya kalau soal itu. Apalagi ini yang aku suka bingung ya, kenapa orang jadi nggak kebayang. Maksudku gini, kalau kita sakit kepala, pusing gitu, kita pergi ke dokter itu supaya tambah sakit kepala atau sembuh sakit kepalanya? Ya sembuh dong dok. Kalau kita pergi ke dokter jiwa, itu berarti kalaupun GILA, apakah tambah GILA atau sembuh? Ya harusnya sembuh dong dok. Berarti kalau ke dokter jiwa harusnya lebih bersyukur, nyaman kan daripada kalau tidak. Lebih sembuh jiwanya Lebih ya dok. sembuh jiwanya. Kenapa dibalik? Ke dokter Guntara, wah berarti lu gila. Lo enggak dong, aku justru dalam proses mau sembuh. Iya. Itu loh, dan ya itu tadi aku udah bilang lebih 50% waktuku mungkin 10 tahun lah kalau dihitung-hitung praktek tiap hari urusannya cuma ngomong begini doang kan. Padahal ini penting, makanya aku bilang tadi aku senang banget bisa ketemu nih sekaligus ngomong sama banyak orang untuk menyatakan bahwa kondisi kesehatan jiwa itu adalah sama nyatanya dengan kondisi kesehatan fisik. Sakit paru sama depresi sama-sama sakit, sama-sama real, sama-sama nyata. Sakit jantung sama sakit orang yang kita sebutnya psikotik, skizofrenia yang dengar suara-suara bisikan segala itu sama realnya, sama adanya. Cuma yang satu kelihatan jantungnya bermasalah, yang satu kelihatan kulitnya bercak-bercak putih karena penuh, yang satunya kita lihat dari perasaan, tingkah laku, keadaannya, yang persepsi dia dan segala macam. Nah ini dok. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu tuh orang stigma masyarakat ke psikiater adalah memalukan karena dianggap sakit jiwa. Terus udah gitu setiap punya gangguan jiwa dianggap nggak punya iman yang kuat, nggak rajin ke viara atau ibadah, nggak rajin meditasi. Padahal sebenarnya gangguan jiwa itu kan prosesnya itu macam-macam ya dok ya. Tekanannya macam-macam. Kadang-kadang orang juga mengalami itu bahkan dapat dari orang tua yang dari kecil punya masalah bertumpuk-tumpuk dan akhirnya boom meledak di satu momen. Nah kalau nih dok kita punya keluarga ya dia punya masalah kejiwaan. Misalnya kita tahu entah itu suami, entah itu istri ya punya, sebenarnya kita udah tahu dia punya masalah kejiwaan. Tapi kita kayak masih cari yang aman-aman aja, bawa healing aja ya dok ya. Yang bener. Ada suruh meditasi lebih, yang ada malah tambah kusut ya dok ya. Nah ini tindakan pertama kita sebenarnya sepantasnya menjadi orang keluarga terdekat supaya dia tidak menyakiti. Kan kayak kasus yang Bekasi itu kan jadi menyakiti anaknya sendiri dok, bahkan menghilangkan nyawa. Supaya dia tidak menyakiti. Saya ketemu case kayak begini dok.
dia udah mulai menyakiti anak ya, tapi suaminya masih denial. Ya. Dianggap suaminya itu tuh Ya. kesambet apa gitu loh, ya kan? Oh, gini Ci, setiap ke restoran itu suami saya oneng gitu loh. Padahal menurut saya setelah saya baca semua apa yang dia tulis, sebenarnya itu kejiwaan. Yes. Tindakan pertama apa dok yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan sebetulnya juga pada semua kasus, pada semua kondisi, kalau kita menghadapi suatu fenomena, apapun itu, pertanyaannya adalah, apaan sih itu? Nah, itu lu langkah pertama. Misalnya, langsung masuk ke dalam kondisi kejiwaan ya. Tiba-tiba, lihat itu, bapak-bapak kok nangis? Si Guntara kok nangis? Apa yang pertama kali kita lakukan? Sebabnya apa? Tanya, apa sih itu? Kamu kenapa? Kamu kenapa nangis? Gitu kan? Iya, sebabnya apa? Waduh, dia lagi kecepit kali jempolnya jadi dia nangis. Aduh, dia lagi depresi kenapa ya? Aduh, ada problem dengan keuangan atau apa gitu. Rupanya nggak cuma kelilipan aja matanya bengkak gara-gara ketutup tawon atau gimana, keantuk tawon atau gimana. Jadi nomor satu kita cari tahu dulu apa. Permasalahannya atau apapun yang terjadi dalam rangka menjawab pertanyaan apanya itu seringkali memang kita harus bertanya pada ahlinya. Jadi prinsip dasarnya pergi ke dokter apapun, atau dalam hal ini yang mungkin lebih luas, pergi bertanya kepada siapapun yang kita anggap lebih mengerti tentang hal itu adalah langkah pertama yang harus dilakukan. Jangan nebak sendiri, jangan ditutup sendiri, jangan diemin sendiri. Misalnya ya dalam yang lebih spesifik soal gangguan jiwa kayak tadi. Lalu kita ngelihat ada orang di sekitar kita siapapun itu kok belakangan dia sering merenung, murung, nggak mau banyak ngomong, kelihatan tiba-tiba dia pojokan nangis sendiri apa segala macam. Kita pikir dulu, wah kenapa nih orang nih? Aduh, aku tahu nggak ya kira-kira masalahnya apa nih? Masalahnya ini masalah kejiwaan. Aku ahli nggak kejiwaan? Aku ahli. Oh, itu mungkin masalah depresi. Maju dah aku gitu. Tapi kalau kita bilang, orang tuh kan ada depresi, sedih. Kenapa ya masalahnya ya? Nangis nih terus-terusan? Iya. Kenapa dia nangis? Coba ditanyain. Jangan-jangan ada, kenapa kamu nangis terus? Oh enggak, saya hari ini tiap hari motong bawang. Kena pedes cabai. Oh ya udah berarti urusannya bawang. Apa triggernya karena bawang? Triggernya karena bawang. Oh enggak sih, enggak ada urusan dengan itu. Terus dilihat, ada urusannya dengan apa? Kamu ada kesakitan? Enggak, saya enggak kesakitan apa-apa. Lapar, kurang makan. Enggak juga. Wah, berarti ini bukan ahlinya aku nih. Karena keahlianku di dunia. Karena dia kadang-kadang yang ditanya juga nggak tahu kenapa dia begitu. Yes, begitu. Oh, berarti ini aku udah nggak ngerti nih. Dia ada apa? Alasannya nggak tahu. Tanya lagi. Misalnya lebih dalam lagi. Kamu kenapa pacaran nih? Oh, iya nih pacaran. Baru putus sama pacar ya? Iya. Kenapa ada konflik apa? Nggak tahu lah Pak. Misalnya ngomong sama aku, Pak Guntara saya nggak tahu lah ini pacar saya nggak jelas gimana gini. Oh kalau gitu gimana? Ya bingung nih, nggak cocok. Tapi saya sayang sama dia. Ya udah kalau gitu kamu pergi konseling ke bagiannya pernikahan misalnya gitu. Terus ditanya misalnya yang orang kasus lain, kamu kenapa nangis? Iya problem. Kenapa saya tiap kali buka usaha bangkrut melulu, nggak pernah maju. Konseling ke ahli ekonomi. Yes, konseling ke ahli ekonomi. Begitu tanyanya. Jadi selalu yang pertama itu apaan sih itu? Nah, itu pertanyaan yang penting. Dari situ. Dan kalau kebetulan jawabannya adalah mengarah ke gangguan kesehatan jiwa, ya arahnya ke situ. Bawalah ke dokter kejiwaan. Bawalah ke dokter kejiwaan. Ya. Nah, ini saya belum ditanya tapi udah mulai menjawab nih soal kebatinan. Ya justru saya mau nanya perbedaannya dong. Itu dia. Nah, kalau misalnya sudah sampai ke tahap di mana dibilang, oh ini pasti bukan karena problem fisik, artinya ada sakit yang fisik segala macam, bukan problem percintaan atau hubungan dia dengan seorang, atau bukan problem keuangan atau apa, mungkin problem kejiwaan, baru dipikir ini kebatinan atau kejiwaan. Kebetulan aku nggak pernah sekolah soal kebatinan, jadi aku nggak mau jawab karena aku juga nggak bisa bicara soal kebatinan. Tapi kalau untuk yang kejiwaan, salah satu prinsip yang paling kita tahu, yang paling mudah bagi orang awam adalah kita lihat bahwa orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu seringkali misalnya salah satunya dia kalau bicara reasoning tentang sesuatu itu kelihatannya nggak terlalu pas ya dalam kenyataan itu nggak cocok banget. Misalnya tuh orang depresi misalnya,
kondisi keadaan hidup dia nggak membuat dia harusnya sesedih itu. Tapi dia melihatnya dengan sangat sedih. Aduh, hidupku udah nggak ada guna lagi dah dunia. Aduh, aku udah usaha apa-apa, nggak ada yang beres nih, mati aja lah aku. Terus kita yang dengar, yang bener aja, lu badan masih gemuk, kerja masih ada, walaupun mungkin gajinya kecil, cuman konflik sama orang itu doang. Berarti kamu depresi nih kemungkinan nih, nggak segitu-gitunya deh, gitu. Ya kan? Iya. Ya kan? Itu salah satu contoh. Salah satu contoh ya, Dok ya. Jadi bagaimana dia menanggapi persepsi dia terhadap lingkungan yang kejadian sama dia itu berlebihan. Entah berlebihan sedih, entah berlebihan negatifnya gitu loh. Kamu kenapa sih nggak mau keluar rumah? Bahaya, ini tetangga sebelah tuh ngomongin aku melulu. Tetangga ini mau setiap kali aku mau keluar dia buka pintunya 2 kali. Kenapa? Itu tanda dia mau guna-gunain aku. Kok mikir? Dia ini ekstra curiga ini. Iya, jadi kayak overthinking. Overthinking yang begitu. Berlebihan. Ini mungkin kejiwaan nih masalahnya nih, misalnya kayak gitu. Jadi ada hal-hal contoh seperti itu. Atau ada lagi banyak gangguan jiwa yang nggak nyambung dengan kehidupan nyata. Misalnya, Dok? Misalnya kayak tadi. Ada orang bilang, Dok, saya ini bingung Dok hidup. Kenapa? Di mana saja saya berada, entah di rumah sendiri, entah di mana, selalu diawasin orang. Loh, maksudnya diawasi gimana? Pokoknya saya itu merasa ada orang lain. Kamar saya aja ada CCTV, Dok, bisa lihat. Dok, saya mandi aja stres, Dok. Kenapa? Saya ngerasa bahwa di lampu tuh kayak ada kamera gitu. Jadi saya nggak berani mandi pakai telanjang, Dok. Masih pakai baju, saya basah-basahin itu kan stres, Dok. Bikin saya pusing. Kenapa kamu begitu? Ya karena saya merasa saya ada, misalnya seperti itu. Padahal itu nggak ada kan, Dok? Ya itu nggak ada. Harusnya itu kan nggak ada kalau nggak ada. Atau kadang-kadang gini, kamu tuh kok dari tadi aku liatin makanannya cuma dipelototin doang, nggak dimasukin ke mulut. Kamu lagi ngapa? Ngelamun ya? Enggak ngelamun apa. Tapi kok saya lihat tadi kok diem aja, terus kadang-kadang senyum-senyum sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Ada yang ini ya? Ada yang ngajak kamu ngobrol ya? Iya. Orangnya mana yang ngajak ngobrol? Kedengeran suaranya doang. Nah. Itu sudah harus dicermati ya, Dok. Yes. Ya. Kalau itu sudah terjadi, berarti kan ada yang nggak normal lah tadi kira-kira dibilang, nggak awam. Itu sudah tanda yang sangat kuat untuk kita bilang, ini kemungkinan besar gangguan jiwa. Nah, kalau udah kayak begitu, Dok, sampai batas mana, Dok? Jadi gini, ada kasus juga begini, Dok. Saya punya klien, Dok ya, suaminya punya masalah kejiwaan. Dia udah benar, Dok, dibawa ke dokter. Ya. Udah dirawat, ya, dikasih obat. Nah, tapi setelah dibawa pulang, kan dirawat di rumah, kan dibawa pulang. 9 bulan, Dok, nggak mandi, Dok. Ya kan? 9 bulan nggak mandi, dia istrinya tahan-tahan aja gitu ya. Terus kalau misalnya istrinya bikin salah, ibaratnya dia minta air putih, terus istrinya kasih airnya dingin aja, itu istrinya langsung digampar, dipukulin. Nah, terus sempat udah gitu waktu mereka kedatang, kondisi ke saya udah bilang, wah ini jangan-jangan suaminya kena guna-guna. Saya bilang bukan guna-guna, itu kejiwaan. Saya bilang begitu kan. Tapi sudah dibawa ke dokter, segala macam, tapi nggak sembuh juga, malah sekarang dia tambah menyakiti istrinya. Berarti kan dalam kondisi ini adalah dia punya obat atau ketemu sama dokter jiwa tersebut, mungkin belum menemukan solusi yang cocok. Nah, Dok, ini gimana? Sampai batas mana? Terus saya cuma bilang, kamu hati-hati loh, jangan sampai nanti kebiasaan kebablasan malah kamu hilang nyawa. Bener, betul. Bisa kan, Dok? Bener bisa banget. Terjadi kan itu banget, kan, Dok? Bener banget. Nah, ini juga pertanyaan yang sangat bagus. Ini juga tadi saya sudah bilang di depan, saya senang saya bisa bicara dengan cerita-cerita di antara teman-teman sejawat pesedharma sekalian, karena salah satunya ini, yaitu bahwa yang namanya berobat ke dokter secara umum saja, dokter apapun gitu ya, sakit apapun itu, ada banyak kondisi di mana dokter yang menyembuhkan. Dalam hal ini entah dengan dia, tangannya sendiri, misalnya ada orang luka gitu ya, orang datang, Dok, ini aku luka, Dok, tolong Dok dijahit. Ya, dokternya ngejahit kan. Ya kira-kira dokternya yang paling jelas nyata ya. Atau dokternya membantu menyembuhkan dengan memberikan zat yang bisa mengatasi penyebab. Misalnya ada apa terakhir COVID, ada apa orang apa tipes, ada apa batuk pilek, ada infeksi, dikasihlah obat yang bisa menyembuhkan, namanya antibiotik, antivirus dan segala macam. Yes, itu benar. Tapi
perlu diketahui bahwa sebagian besar cerita kedokteran itu tidak bisa tuntas dari satu arah saja, yaitu dari dokternya saja dengan obatnya saja atau tindakannya saja. Tapi perlu kombinasi juga dari pihak pasien dan keluarga. Oke, misalnya dok? Misalnya tuh seperti ini. Untuk orang bisa sembuh, ini tanganku langsung 4 nih karena hafalannya 4. Untuk orang bisa sembuh karena dia satu problem penyakit, misalnya kita sebut aja gangguan depresi gitu ya. Nomor 1 harus ada seorang ahli, yaitu dalam hal ini dokter, yang bisa bilang bahwa itu depresi. Oke. Dia lihat gejala dan segala macam. Kemudian dokternya ngobatinya dengan apa? Jampe-jampe. Enggak, harus pakai obat. Obatnya gimana? Yang pas. Jadi harus ada obat antidepresan yang cocok. Kemudian obatnya diapain? Diprototin? Enggak dong, diminum. Siapa yang mesti minum? Pasiennya. Berarti ada peran pasiennya untuk mau berobat. Oke. Nah, kemudian yang keempat, pasiennya ngambil obat sendiri, bayar sendiri. Kan enggak, keluarganya yang bayarin. Jadi ada peran dari keluarga. Mendukung pasien juga, mengawasi pasien juga, mengobati. Nah, satu saja dari 4 unsur ini nggak ada, susah sembuh. Atau mungkin ngomong yang lebih kasar lagi, nggak bisa sembuh. Mau dokternya sehebat apapun, mau obatnya sehebat apapun, tapi kalau nggak dibeli, gimana dong? Dibeli. Kalau nggak diminum, percuma. Dokternya hebat, obatnya pas, udah diminum, tapi tiap hari dipelototin, dimarahin, dicaci maki, diomelin, dibilang dia nggak bisa tenang hidupnya, susah juga. Kebetulan ada tambahan lagi dalam dunia kedokteran jiwa itu sedikit sekali gangguan-gangguan jiwa yang bisa sembuh langsung. Itu harus berproses ya, berproses, Dok, ya? Dan kadang-kadang angkanya mengerikan karena bukan satuan puluhan tapi ratusan hari, istilahnya bertahun-tahun. Satu, dua, banyak sekali kondisi gangguan jiwa yang kita bisa mengobati gejalanya dan mengendalikan gejalanya, tapi tidak bisa menyembuhkan penyebab. Contohnya apa? Misalnya, ini real nyata, saya tiap hari menghadapi. Dok, konflik dok, kenapa? Suami saya galak, marah terus segala macam. Jadi gimana? Kenapa? Biarin aja. Enggak dok, saya nggak mau kayak gitu. Saya mau suaminya yang lebih oke, lebih bagus. Oke. Jadi ya, kalau suami saya galak segala macam, saya nggak bisa tidur dok. Jadi gimana dok? Ya suaminya suruh nggak galak, nggak bisa lah dok. Jadi gimana? Ya minta tolonglah dok, suaminya nggak usah diganggu-ganggu dulu. Tapi saya yang penting bisa minum. Saya tidur aja dok. Ya udah, oke ya. Tapi ibu tahu ya. Biasanya saya bilang gitu, bahwa problemnya adalah suami. Jadi ibu mesti baik-baik sama suami ya. Ya dok. Nah sebelum baik sama suami, saya kasih obat tidur ya. Iya. Tak, saya kasih obat tidur. Begitu mau minum obat tidur saya, bisa tidur nggak dia? Bisa. Iya, tapi kalau sudah... Suaminya bagus nggak? Baik nggak sama dia? Belum tentu. Bukan hanya belum tentu, kemungkinan nggak. Karena nggak ada hubungannya peristiwa saya memberikan obat tidur sama dia menyebabkan suaminya jadi sehat, jadi baik. Enggak kan? Enggak. Yang ada saya memberikan obat supaya dia bisa tidur, jadi akhirnya dia bisa tidur, kan itu aja. Terus dia 1 bulan lagi balik ke aku, dia bilang, dokter ini gimana sih dok kasih obat sama saya? Kenapa? Saya sekarang ketergantungan sama obat dokter. Kenapa? Aku bilang, jadi gini dok, saya minum obat dokter, saya bisa tidur. Begitu saya nggak minum obat dokter, saya nggak bisa tidur lagi. Padahal masalahnya kan si suami. ini aku belum cerita selesai, ini sudah ngerti. Dulu aku bantu selesaikan dulu ya. Jadi sebetulnya kan kita dari luar bisa lihat, oh berarti masalah kamu nggak bisa tidur itu bukan karena kamu nggak minum obat, tapi karena suamimu masih galak, itu ngeganggu. Coba kalau masalah ini, jadi Anda tidak bisa tidur kalau tidak minum obatku bukan karena ketergantungan obatku, tapi masih membutuhkan. Kenapa? Problemnya belum selesai. Kenapa? Karena memang obatku nggak bisa menyelesaikan problemnya. Karena obat itu nggak bisa menyelesaikan pertikaian dia sama suaminya. Tepat bener itu. Nah, ini cerita sederhana dari banyak banget cerita yang lebih kompleks tapi sama persis yang kejadian di masyarakat yang kemudian sebagian besar sayangnya mengambil kesimpulan yang salah itu tadi. Males lah pergi ke psikiater kayak dokter Guntara, ngapain? Ketergantungan lu. Nggak bisa berhenti obatnya. Aku bilang, dikira kita bandar narkoba kali ya. Oke. Wow, ini benar-benar ya. Ini benar-benar sesuatu hal yang ngebuka pikiran kita. Kadang-kadang benar, itu banyak banget orang yang menyalahkan seperti itu ya, Dok ya. Nah, tadi balik lagi tapi Dok, memang seseorang kayak kasusnya yang klien saya itu kan dia mengalami kan pukulan ya, Dok ya. Nah, itu
sampai batas mana, Dok? Prinsipnya Itu begini. orang harus, apakah memang harus dirawat atau gimana gitu, Dok? Prinsipnya begini. Kita sebut sebagai gangguan jiwa kalau dia ada distres dan disfungsi tadi ya. Ya, Jadi selama salah satu atau salah dua itu muncul, kita masih anggap dia sebagai sakit. Oke. Contohnya, orangnya udah baik-baik aja, udah nggak ngerasa apa-apa, tapi dia bengong, diem aja nggak ngapa-ngapain. Padahal dia itu adalah kepala rumah tangga yang berarti betul. dia kan masih ada disfungsi, Iya. masih harus ditangani. Tapi dia katanya dia minum. Katanya sih, kita juga nggak tahu ya. Sekali lagi tadi, minum obat bisa, Heeh. minum obat itu saja pada saat setiap waktu kita tetap harus melihat apakah dosisnya perlu diperbaiki atau tidak karena satu dan lain hal misalnya ya. Nomor dua, tadi kan itu minum obat hanya satu unsur. Iya, ada unsur Ada yang unsur lain lagi. Heeh. Dia mau minum obat, oke. Keluarga atau lingkungan sekitar mendukung nggak untuk proses kesembuhan? Kalau mendukung, oke. Kalau nggak mendukung, susah juga. Contoh yang lebih clear misalnya. Dok, saya ini sebetulnya udah mau pisah aja lah sama suami, Dok. Tapi agama saya melarang misalnya. Dok, tapi kalau saya pisah sama suami repot saya, Dok. Kenapa? Nanti miskin. Nggak ada duit soalnya saya, Dok. Tapi gimana ya, Dok? Tiap malam, tiap hari, tiap ketemu dia, mual muntah, Dok. Rasanya mau mungkul aja, Dok. Jadi saya kalau ada dia di rumah cemberut, diem aja. Nggak berani ngapa-ngapain. Gimana dong? Jadi kan kondisi itu kan selalu ada kan. Misalnya, saya punya pasien yang sering banget ketemu saya seperti ini. Dok, saya itu selalu tiap kali berhenti minum, udah sembuh minum obat dokter, udah sembuh berhenti, udah itu saya berhenti minum obat, terus saya kambuh lagi. Kenapa? Karena ternyata kalau setiap kali saya berhenti, saya disuruh kerja, padahal saya kerjanya itu kerjaan yang saya nggak suka, Dok, nggak bisa, Dok, stres, Dok. Ada yang dalam cerita ini dia bekerja buka toko yang waktu dia buka toko itu sesuatu yang menakutkan dan tidak nyaman untuk dia. Ada satu lagi cerita pasienku, ini real kenyataan terjadi ini, benar-benar fakta. Pasienku yang kerja dia itu Gojek, seperti Gojek gitu ya. Nggak suka dia sebetulnya dan takut dia. Tapi kalau dia nggak Gojek, dia nggak bisa hidup. Dia nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Tiap kali dia sembuh, dia harus ngegojek. Tiap kali ngegojek, malamnya gelisah, nggak bisa tidur, ngebayangin, aduh nanti aku besok pagi gimana ya, harus ngojek lagi, tabrakan lah, apalah, panas lah, apa dia udah ketakutan. Jadi akhirnya dia gojek, dia minum obat. Dia gojek, dia minum obat. Kalau dia nggak minum obat, nggak berani gojek. Nah, kacau. Ada yang seperti itu. Atau ada lagi, Dok, saya ini susah, Dok, mau sembuh. Kenapa? Karena problemnya saya tahu, Dok, di tempat kerja saya. Ya udah, kenapa? Itu dok, bosnya genit, Dok, ngeliat saya terus, jadi saya takut. Udah pindah ruangan, masih, Dok, disamperin terus. Ya udah kalau gitu kamu cari kerja, keluar aja kerja, cari kerja yang lain. Dok, saya ini udah pengen cari kerja bertahun-tahun kagak dapet, Dok. Jadi kayak seolah-olah mereka tuh kayak ada di lingkaran yang tidak jalan keluar. tersolusi. Exactly, tepat. Dan itu yang membuat lalu kondisi ini dalam tanda kutip tidak berubah. Jadi tolong teman-teman sedharma jangan lupa bahwa kunci untuk melepaskan cerita ini gejala ini bukan hanya di obat saja, tapi orangnya dan lingkungannya dan apa segala macam. Jangan dibilang dia nggak sembuh, berarti obatnya salah itu berarti nggak bener tuh. Atau mohon maaf cerita kita tadi, berarti ini bukan urusannya dengan kejiwaan, kebaktinan nih kali. Saya nggak ngerti arahnya ke sana, tapi kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya unsurnya itu adalah ke dokter jiwa itu akan membereskan masalah terjadi dalam jiwanya, tetapi sumber permasalahan kejiwaan itu harus dibereskan dengan pakarnya juga dong. Misalnya kalau dia kayak masalah ojek itu ya berarti kan dia punya masalah ekonomi, Dok. Yes. Oleh karena itu maka seorang ahli jiwa seperti saya selain bisa ngeresep juga harus bawel, harus banyak ngomongin ini dan kemana ya, arahnya Dok, segala macam, dan pikirannya kita juga harus terbuka dan bisa menerima informasi dan masukan dari pasien untuk apa. Nah, dalam hal itu, nih saya jadi curhat. Dalam hal itu saya sebagai ahli jiwa, pahitnya banyak banget. Mau ngomongin yang benar sama pasien, tapi dia nggak mau terima, bukan karena dia nggak setuju, tapi karena nggak ada seperti itu, dia bilang, Dokter Guntara mah enak aja ngomong. Dia nggak tahu kalau saya misalnya, katanya saya disuruh berani menghadapi suami. Dia nggak tahu saya ngeliat suami udah gemeteran. Kalau Dokter Guntara kan nggak pernah ketemu suami saya, dia mah enak aja ngomong begitu.
Misalnya, Oke, itu oke. udah sering, pokoknya saya ada 1000 cerita lah soal bagaimana lalu pasien menganggap saya tidak paham dengan kondisinya sedemikian sehingga nasihat saya jadi nggak ada gunanya. Oh, banyak banget. Nah, Dok, balik nih, Dok. Nih, ada satu kan kalau dokter kan bilang sebenarnya seorang dokter kejiwaan kan mengatasi masalah dari gejala kejiwaan itu, tapi masalah dia real yang men-trigger itu kan harus ada yang menanganinya. Yes, Nah, betul. kadang ada orang yang suka jadi kayak istilah begini. Oh, kalau masalah kayak gangguan seperti itu bisa dengan dibawa ke healing meditasi atau segala macam, ujungnya kadang-kadang malah ada yang menyalahkan meditasi. Oh, Iya, meditasi malah jadi gila ya, gitu ya, loh. ya, ya, ya. Padahal kayaknya yang saya nangkep nih sekarang saya kayaknya baru nyadar gitu. Diobatin dengan obat-obatan kejiwaan, permasalahan itu konsep menerima di kehidupan dia yang baru bisa diatasi dengan meditasi. Tepat, Benar ya, Dok ya? tepat sekali. Dan itu sudah ada namanya sekarang yang sudah mulai terkenal. Apa tuh, Dok? Holistic treatment. Pengobatan holistik. Jadi pengobatan holistik atau menyeluruh itu seperti itu sebetulnya. Dalam ruang lingkup yang kecil misalnya ya, dalam dunia kedokteran. Oleh karena itu maka misalnya kalau kita pasien ada datang masuk ke kita sebagai dokter itu bergayanya seharusnya seperti dokter umum dulu. Kalau gaya konsep dokter umum di Indonesia itu adalah seorang yang belajar ilmu kedokteran. Semua ilmu kedokteran cabangnya dia pelajari itu. Sedikit-sedikit, tapi dia tahu semua. Itu prinsip dokter umum di Indonesia. Nanti kalau sudah itu dia ambil spesialisnya, maka dia ambil satu jenis kedokteran, misalnya seperti saya kedokteran jiwa, lalu saya memperdalam lagi sampai semaksimal mungkin saya bisa sebagai ahli jiwa, tapi khusus untuk kejiwaan. Nah, jadi kalau pergi ke dokter, sebetulnya pertanyaan pertama dari pas dokter itu, apa yang saya bisa bantu? Sakitnya di mana? Otak dokternya itu harus melihat segala macam kemungkinan itu. Memprofiling gitu ya, Dok Yes. ya. Aduh, saya sesak napas. Tek, pikirannya langsung mulai. Sesak napas itu bisa disebabkan karena apa? Gangguan gangguan di hidung, gangguan di kerongkongan, gangguan di paru, gangguan di jantung, atau gangguan di lambung, atau dia habis olahraga atau apa atau gimana segala macam sampai ke gangguan jiwa. Itu sebenarnya pikirannya ada dulu. Kemudian dia baru tanya lagi gejala yang lain, baru dia pisah-pisah. Oh, arahnya misalnya ke kejiwaan. Tapi bahkan sesudah itu pun yang lain-lain dia harus masih bisa bikin kemungkinannya. Misalnya, oh ya Anda problemnya di jantung, tapi selain jantung Anda harus ke gizi ya. Kenapa? Supaya atur pola diet, makan dan segala macam. Jadi kerjasama dokter jantung, dokter gizi. Oh, Anda juga harus ke penyakit dalam. Kenapa? Ini kelihatannya gula darahnya harus diatur ya. Pergi ke itu skup kecil kedokteran aja harus kerjasama. Apalagi kedokteran dengan yang lain-lain. Misalnya dalam kehidupan yang sebagai manusia, pasien itu sebagai manusia, kesehatannya, finansialnya, hubungan dengan masyarakat sekitarnya, kehidupan beribadahnya, itu semua harus digabung jadi satu. Jadi idealnya, ya kita nggak bisa kerja sendiri ya. Oh, nah Dok, tapi kan kadang-kadang yang terjadi di masyarakat kebanyakan ketika seseorang punya gangguan kejiwaan, apalagi konsep Buddhism tidak bisa menerima, ya Dok ya, dianggap begitu kurangnya kamu belajar, jadi akhirnya ujungnya orang diarahkan ke kayak sejenis retret, pabaja atau apa, ujung-ujungnya balik-balik orangnya tambah oneng gitu ya Dok ya. Ada yang kejadian kayak gitu. Betul. Maksudnya adalah pertanyaan saya adalah apakah orang yang memang sudah gangguan kejiwaan memang sebaiknya harusnya ditreatment dengan obat dulu baru menuju ke pengobatan secara spiritual yang menuju meditasi atau bagaimana Dok? Tanpa bermaksud mementingkan diri sendiri atau menonjolkan diri sendiri, saya mesti ceritanya seperti ini. Saya selalu memberikan perumpamaan bahwa dokter spesialis kedokteran jiwa itu diibaratkan kalau dalam suatu pertandingan olahraga sepak bola, kami itu adalah penjaga gawang. Bolanya itu adalah kondisi kesehatan jiwanya seseorangnya, dan yang pemain-pemain itu orang yang sekitar dia. Kalau kondisi kesehatan jiwanya itu masih seimbang atau masih sehat, jadi bolanya ke arah gawang lawan, masih bisa. Tapi kalau sudah mulai masuk ke dalam kondisi yang ini penyerang di depan bukan nggak bisa sendiri nih, dia harus minta back kiri, back kanan, bantu.
Itu maksudnya urusannya dengan curhat dengan orang lain yang lebih kita percayai atau lebih senior, atau curhat Oh ya, dengan ada itu. tahap-tahapnya ya dok ya, kalau nggak salah ya. Yes. Kalau itu masih nggak tembus, baru kita curhat dengan, biasanya kita sebut konselor, guru spiritual, apa segala macam. Di sini juga termasuk psikolog misalnya. Nah, kalau sudah sampai dengan mereka masih belum bisa, berarti biasanya apalagi pergi ke psikolog itu dia bisa mengidentifikasi. Ini kelihatannya perlu diintervensi juga dengan bantuan obat. Baru datanglah si penjaga gawang. Karena kalau nggak ada lewat aku udah final. Dan karena sudah final, maka aku harus punya semua senjata yang bisa aku kerahkan. Apa itu? Selain konseling, aku ada obat. Aku ada obat. Jadi makanya kalau sudah masuk sampai ditangani oleh seorang psikiater, itu ceritanya harusnya selesai di situ, atau tidak selesai di situ juga tetap gitu loh. Iya. Dok, ada nggak case yang memang seseorang dalam gangguan kejiwaan mau nggak mau dia harus dirawat? Banyak. Dan itu ketika dirawat, apakah bisa ada menuju kesembuhan atau gimana, dok? Dalam artian gejalanya teratasi sampai minimalis sehingga dia beraktivitas dengan normal, ada. Ada ya? Ada banyak. Walaupun ada sebagian kecil yang dengan pengobatan dia tidak bisa 100% kembali seperti sebelum sakit. Ada, tapi sangat kecil. Yang ada adalah dengan pengobatan yang intensif dia sudah cukup tenang, tapi dia tetap harus obatnya nggak bisa berhenti. Yang lebih besar lagi ini sekitar 20%, sekitar 60%-nya adalah orang harus tetap minum obat. Dalam arti ini saya bicara soal obat doang ya. Obat dengan dosis tertentu dan kemudian berada di lingkungan yang nyaman, nah dia normal tuh. Misalnya orangnya suka cemas, suka depresi, suka apa, sedemikian sehingga misalnya dia kerja cemas misalnya, dan cemasnya itu karena dia ketemu banyak orang dan segala macam, dan interaksi di luar itu mengganggu dia. Maka dia hidupnya bisa nyaman dengan cara dia makan tidur di rumahnya, dia kerja di depan rumahnya buka warung. Misalnya nih skenario gitu. Dan waktu dia buka warung, dia misalnya karena dia nggak mau ketemu sama orang, dia ada anak buah yang nemenin orang. Dia cuma jaga kasir doang begitu. Orang itu kalau keluar dari warung itu problem. Tapi kalau dia di dalam warung itu oke, normal aja, biasa aja. Terus bagaimana hidupnya? Ya udah di situ aja. Pertanyaannya, kalau dia di situ saja, apakah dia disebut gangguan sehat jiwa? Menurut pendapatku iya. Karena dia seimbangnya level. Selama dia bisa menjaga lingkungannya di situ. Iya. That's why makanya ada orang yang juga, saya pernah nonton ada salah satu drama Korea bagus banget tentang kejiwaan juga, dok, rumah sakit jiwa. Ada orang yang sembuh di rumah sakit jiwa itu, dia sembuh. Ketika dia balik ke rumahnya, dia melihat itu, dia ke-trigger lagi gitu ya dok ya. Jadi, sehingga itu yang efek. Tapi bukan karena ketergantungan, tapi karena tekanan itu ya dok. Betul. Makanya bahasa Inggrisnya itu control environment, bahasa Indonesianya dia berada di lingkungan yang dikendalikan sehingga memberikan dampak negatif seminimalis mungkin ke dia. Oleh karena itu maka sangat sering, saya udah lupa kepada siapa, tapi sangat sering saya ceritakan pada pasien saya, misalnya bilang gini, Anda kalau mau sembuh jarang-jarang ketemu aku, kalau mau ketemu di mall aja, jangan ketemu tempat praktek gitu ya. Biar nyantai. Syaratnya satu, pindah kerja. Atau ada lagi yang seru. Mengganti lingkungannya ya dok. Atau mengganti tempat kerja. Ada lagi yang seru. Jadi saya memberikan nasihat pada banyak pasien saya yang untuk mengganti profesinya. Banyak yang mengganti profesinya menjadi profesi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, tapi hobinya. Oh iya, itu ngebantu dok, betul. Yang saya ingat, saya pernah meminta seseorang yang keahliannya di bidang tambang untuk berhenti, kemudian dia menjalani kehidupannya sebagai orang yang hobi di aeromodeling, terbang-terbang pesawat segala macam, sukses. Dianya udah lama nggak ketemu aku lagi, aku juga masih mudah-mudahan oke lah, karena dia selama ini bilang, dok saya ini udah ahli banget di bidang saya loh dok, nggak ada orang di Indonesia yang seahli saya dok, dia bilang kayak gitu. Jadi kami ini cuma ada pasukan khusus gitu, cuma ada beberapa orang. Nah semua orang cari kami, jadi saya udah hebat banget, tapi saya rasanya hidupnya nggak nyaman dok. Gimana ya dok? Ternyata
Di cerita-cerita, saya sukanya terbang di udara dok, bukan ke tambang. Ini dia ganti profesinya di udara, dia bilang mantap dok. Semenjak saya ganti profesi, saya bisa tidur dan lebih tenang. Jadi kadang-kadang orang tuh triggernya karena masalah ya itu dok. Ya, Dia kan karena dia menjadi orang nomor 1 yang paling bagus, jadi cuannya gede. Exactly. Dan dia nggak bisa lepas dari Nggak situ. bisa ngelepas Itu dari dia. situ. Ujungnya ya melepaskan kemelekatan ya dok ya sebenarnya ya. Ujung-ujungnya melepaskan kemelekatan. Oke dok. Wow dok, ini hari ini kita teman-teman benar-benar belajar banyak banget dok. Makasih banget waktunya Sama-sama, dok ya. Mungkin message terakhir dok buat para penonton kita Ya. supaya bisa lebih aware gitu loh, jangan dikit-dikit dibilang kemasukan kejiwaan. Nomor 1, teman-teman sedharma, bahwa yang namanya manusia itu seperti kita ketahui, Sang Buddha juga bilang diatur di pikiran. Yeah, mind is everything. Mind is everything. Oleh karena itu amat sangat wajar dan masuk akal kalau kadang-kadang mainnya capek dan rusak. Iya capek dan rusak. Oleh karena itu, otak bisa capek. Yes, otak bisa capek, pikiran juga bisa capek. Oleh karena itu, kadang-kadang otak juga perlu masuk bengkel. Bengkelnya namanya apa? Kedokteran jiwa, kesehatan jiwa. Jadi kesehatan mental itu adalah suatu unsur yang sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Karena kesehatan jiwa itu berurusan dengan pikiran yang memang kita setiap saat perlukan. Oleh karena itu, kalau memang sudah sampai ke tahap di mana teman-teman sedharma memerlukan itu, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu untuk terbuka, mencari pertolongan yang sesuai, dan berpartisipasi aktif terhadap penyembuhannya. Begitu. Oke. Nah, teman-teman, ya. Jadi, kalau sakit tipes ke dokter, ya. Kalau sakit jantung ke dokter jantung. Kalau punya masalah jiwa, jangan malu ke dokter jiwa. Yaitu psikiater, ya. Karena itu bukan aib, ya. Apalagi zaman sekarang ya, yang terjun dari lantai berapa banyak benar ya dok ya. Iya. Jadi dalam hal ini mari kita sama-sama nggak cuma hanya sehat dalam tubuh kita, tapi jiwa kita juga sehat teman-teman. Nah sekali ini juga sekalian saya mau memperkenalkan yang namanya CD, rumah konsultasi CD teman-teman. Ya, Dokter Gun ini salah satu konselor kita loh. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ada masalah dengan problem dengan keluarga, ekonomi, hukum. Nah, tadi masalah kejiwaan ya, mental health ya, itu juga bahkan sampai ke konsultasi pekerjaan pun ya. Anda silakan kontak ke rumah konsultasi CD ya di 0811 9873 Dengan senang hati para konselor kami akan menjawab pertanyaan Anda sesuai dengan bidang mereka masing-masing. Semua profesional loh, kita lengkap loh. Ya benar-benar ya teman-teman, dan ini free ya teman-teman ya, kecuali ada tindakan lanjutan misalnya obat-obatan atau kayak terapi-terapi khusus ya, itu tindak lanjut, tapi selama konsultasi biayanya free. Daripada nanti Anda kebablasan ya, nggak bisa menangani, nggak bisa handle lagi perilaku Anda, lebih baik cepat segera dikonsultasikan. Dokter, oh ya lupa lagi, satu lagi ada informasi tentang aplikasi Buddhayana, tentang isinya adalah agenda kebaktian, berita kegiatan artikel Buddhis, juga untuk dapetin kartu tanda umat Buddha, masih banyak fitur-fitur lainnya. Pokoknya jangan lupa di-download aplikasi ini, karena aplikasi ini lengkap banget teman-teman informasinya. Ya, Dok, makasih banget. Sama-sama. Atas waktunya. Benar-benar semoga para penonton kita tercerahkan dengan masalah psikiater ini ya. Jangan sampai mereka malu, mereka menganggap itu sebuah aib ya. Kadang-kadang saya sedih dok, benar-benar kalau udah kayak begitu. Jangan sampai teman-teman tidak bisa, keluarganya sudah tidak bisa dihandle lagi, telat membawanya, yang tadinya mungkin kadarnya ringan ya dok ya, bisa disembuhkan ya. Betul. Tapi jadinya malah jadi terlambat ya. Oke teman-teman, sekali lagi jangan sampai terlambat ya. Terima kasih atas waktu Anda sudah menyaksikan kami. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.